Guys, balik lagi di Sebut Tendang SN. Oke. Tapi kali ini SN tuh kadang-kadang bisa disingkat juga sebagai Saturday Night. keren. Jadi kayak di malam Sabtu tuh lu biasa sama ngapain sih? SN itu singkatan serundeng. Bener. Kalau ada SD-nya jadi K-pop. SDSN. Oh, oke, gua nggak tahu. Mm-mm. Oh, ini ya. SD Seruput Tendang. Guys, tapi Guys, akhir-akhir ini tuh gua ya. lu Kak. Lu semua mau tentang lu di sini. Gua tuh ngerasa capek banget dengan hidup. Kenapa sih? Kadang setiap bangun ada sebuah keresahan loh. Dalam hati, dengerin dulu. Iya, gue dengerin. Tapi emang aktivitas lu tiap hari ngapain? Kok gue lu yang mau ngeluh? Gue kepo dulu. Sama lah kurang lebih kayak lu. Kok lu kayak squee living banget deh. Gini loh. Kadang tuh nggak semua hidup bisa gitu. Nggak kayak gue tuh di akhir-akhir ini lagi ngerasa capek banget. Coba jelasin lu kenapa kok capek? Mungkin kayak setiap bangun, gue kan bangunnya biasa jam 1 jam 2. Oke. Abis itu langsung siap-siap kerja karena gue kan kerja penyiar radio. Keren nih, oke. Abis itu pulang-pulang gue hustle lagi main game. Ya. Tuh nggak hasil itu grinding gak sih? Oh, itu grinding Iya. untuk mencapai achieve sesuatu yang gue suka. Oke. Jadi balance life kan? balance lifestyle lah. New Balance. Nah, Sepatu 550 tuh paling oke nggak? gue punya yang putih hijau. Putih hijau, Terus ya. habis itu, terus abis tidur, gue biasanya setelah main itu kira-kira Iya, kura-kura tinja. kira-kira 4 jam lah Mainnya. Abis itu biasanya gue nonton anime. Oke. Terus mau nggak mau, gue dipaksa dituntut untuk istirahat. Mau nggak mau gimana? Itu kan emang ke. Karena gue pengennya main terus gitu loh. Oh. Gue pengennya kayak fuck kerjaan, gue pengen main gitu. Oke. Cuma kan nggak bisa. Nggak Kita bisa. harus melihat realita. Cinta and rock and roll. Nah, realita cinta and rock and roll kan. Terus abis itu lagunya My Chemical Romance yang paling suka lu apa? Ini Helena ya? Cancer. Hah? Cancer. Enggak, gue Virgo. Bukan. Ini soal lagu kan. Enggak, tapi abis itu gue ngerasa rutinitas itu tuh terjadi berulang-ulang. Nggak, sorry tadi yang lagu My Chemical Romance apa maksudnya? Helena enak. Kan realita cinta dan rock and roll. Oh, Lagu rock and roll yang lu suka, Helena. Helena. Oke, kalau gue terlena sih. Terlena. Enak juga sih itu. Coba, kenapa realita apa? Itu siapa sih yang terlena? Ikang Fauzi. Yang penyanyi agak kumisan siapa cewek? Iis Dahlia. Iis Dahlia ya? Itu enak juga. Nah, ini gue sempat mikir sih. Apa? Kalau misalkan kita kan di tongkrongan, Di tongkrongan kami itu kan punya bukan nama-nama tongkrongan panggil. biasa. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Suka punya nama panggilan. Iya. Contoh kayak namanya Panji dipanggilnya Bacil. Valdi dipanggilnya Pongo gitu kan. Ableh. Ableh. Gue gak tahu siapa lu manggil siapa Ableh. Terus kayak Kurus, Gendut, Batak, Ambon, Jawa, Utoy. ya kan. Gue sempat mikir, itu kan panggilan-panggilan dari sebuah ini ya, appearance kan. Appearance. Kalau misalkan cewek, Cewek. punya gak sih panggilan-panggilan tongkrongan juga? Gue gak pernah tahu soalnya. Adalah Nah, cantik. enggak, itu kan itu emang panggil ya, itu dia muji. Tapi kayak panggilan gitu kayak portal gitu. Iya, soalnya si misalkan Diana pernah nyangkut di portal, jadi kita panggil dia portal gitu iya, loh. Tapi iya, gue nggak iya. pernah dengar sekalipun. Nah, gue kepikiran kalau boleh nggak kita misalkan ada cewek kumisan kita panggil, "Woi kumis" gitu. Enggak nih gue cuma mikir random aja. Karena kayak gue gak pernah denger nama tongkrongan kan. Anjing dipanggil kumis gara-gara kumisan gitu. Oke. Kayak temennya Mbak ada namanya. Apa? Namanya Anissa. Anissa. Panggilnya Jenong gara-gara jidatnya Jenong. Oke. Kan ya udah kan. Itu kan dari appearance. Nah kalau kumis gue panggil kumis gitu. Gimana? Mungkin bisa disingkatnya kumkum gitu. Kumkum. Nggak apa-apa dong. Kalau kumis sendiri kayak ke cewek kan kayak anjing ofensif banget. Bisa aja ceweknya ngerasa Lah kalau itu Tai. sebuah hal yang dia banggakan. Lu tau gak sih ada cewek-cewek yang kayak bangga punya kumis? kumis tipis gitu ya. Iya, kayak itu bikin gue seksi loh misalnya gitu. Iya. Ya udah gue boleh nggak panggil lu kumis gitu. Jadi kayak, woi kumis gitu kayak boleh gak sih? Nanti kayak jalan sama siapa lo?
si kumis. Ya iya gitu ya, kan Di otak cowok, temen lu cowok gitu kan kayak, oh cowok juga, oke gue udah siap nih. Terus kayak, cewek. cewek gitu. Tapi maksud gue jarang banget denger panggilan tongkrongan dari perempuan. Iya kan biasanya perempuan manggilnya ya appearance juga kan. Misalnya kayak Gingsul, Gingsul. Gue gak pernah denger sih. Tobrut gitu. Itu bro, gimana? Ada kan? Cewek. Bentuknya kayak laki. Kayak laki. Dipanggilnya Wei Jakun gitu. Kalau nggak si otot gitu. Si otot, bener. Si otot gitu. Karena suka nge-gym gitu Iya, kan. misalnya gitu. Itu kan kalau di cowok sah-sah aja kan? Kayaknya kalau cewek nggak boleh. Enggak ya? Masa misalnya kayak buluan di tangan gitu. The Beast. Kan nggak, kalau nggak kayak werewolf mau kemana, kan nggak bisa gitu loh. Gue gak tau, kayak lu di-cancel sih tadi. Kayak lu di-cancel banget sih. Tapi maksud gue, coba dong. Kalian kalau misalnya punya, yang buat perempuan atau mungkin cowok punya geng, temenan sama cewek. Pernah gak ada cewek-cewek tongkrongan manggil pakai nama tongkrongan, dan kalau iya, panggilannya apa aja sih? Gue Iya, mau gue tahu. juga kepo ya. Iya. Kayaknya cewek nggak. Coba mbak, siapa lagi mbak? Mungkin Selain ini. Jenong. Si Siapa? Keribo. Cibang. Cinabang. Iya. Sumpah. Sumpah, ya kayak kita manggil Cibeng gitu. Oh Cibeng. Iya kan? Cina Benteng. Ya kan iya. Cibang gitu. Misalkan kayak, nah panggilan-panggilan kayak gitu kan buat kita itu kan panggilan tongkrongan, jadi nggak hurtful gitu, ngerti nggak sih? Iya sih. Kayak Karena udah biasa. Iya udah biasa, kayak ya udah emang gue dipanggilnya ini gitu misalkan. Ateng gue dipanggilnya. Apa tuh? Ambon ganteng. Anteng. Anteng. Lu dipanggilnya emang apa? Handsome. Anak tai. Japak gue. Apa tuh? Jawa Bispak. Oh. Tapi ya kayak gitu loh. Iya balik lagi. Tadi cuma intermezzo ya gue. Sebenarnya pembahasan hari ini nggak ada tentang panggilan nama nongkrong sih. Iya. Tapi kayak jadi kepo juga ya. Ya cuman gue kayak misalkan. Ini sebenarnya gue keinspirasi. Gue lihat di ini gue explore. Ada cewek, wih kumisan. Terus gue pengen komen bang. Kumisnya yang kayak lu melingkar gitu. Enggak. Gue pengen kayak bang kumis lucu banget gitu. Cantik ceweknya. Iya jangan bang kumis lah goblok. Ya udah kalau gitu gue manggilnya apa? Nona kumis. Jangan disingkatnya nonis. Lo jangan bercanda. Lanjut. Iya kenapa keseharian lu kan lu tadi bosen. Iya tapi menurut gua ya balik lagi menjadi lama-lama monoton gitu loh. Lu kayak ngerasa nggak sih pernah nggak dalam hidup lu? Kayak lu melakukan rutinitas itu mulu, tiba-tiba kayak anjing udah akhir tahun aja. Anjir gini ya. Capek gitu. Kayak melakukan sebuah hal yang berulang-ulang kali repetitif aja nggak sih? Karena Kayak itu aja ya. you're in that cycle. Dream cycle. Bukan. Heboh. Lu kayak di sebuah cycle yang nggak ada rutinitas lain yang lo lakukan selain itu gitu kan. Iya ya. Kalau gue gitu, Apa? gue pernah banget kayak gitu. Gue memutuskan untuk melakukan hal yang gue nggak pernah lakukan. Move on gitu. Gue gak pernah lakukan itu. Iya. Tapi akhirnya gue nyoba kan. Nggak, contoh nih. Move on. Gue tuh itu nindik bibir. Iya bibir. Gara-gara gue bosen. Ini tuh bukan sebuah hal yang gue planning kayak gue kayaknya bakal mau nindik bibir deh. Nggak pernah sekalipun gue kayak gitu. Itu jadi suatu hari gue bangun, gue ngerasa kayak lu. Anjing, hidup kok hampa banget ya. Gini-gini mulu Gini-gini doang. Apa yang gue lakuin ya? Yang mungkin bisa ngerubah gue apa ya? Gue ubah appearance Gue mau tindik tadi, gue mau tindik kuping Oh iya. ke Box. Tapi kayak tindik bibir deh. Lebih ekstrem lagi. Iya yang kayak udahlah. Sama yang di ini ya. Kalau yang di alis kan itu gara-gara Nao. Oh. Jadi Nao ulang tahun. Terus? Gue tanya lu mau kado apa? Gue mau nindik alis sama lu. Oh barengan jadinya. Barengan. Oh. Nah di momen itu gue kayak nggak punya nyali lagi gue. Sakit ya. Iya kayak takutnya sakit dan segala macam. Nah tiba-tiba gue nggak ketemu lama. Gue mau surprisein ketemu dia. Gue tindik di alis. Gue bilang udah ya kita udah kemarin. Makanya lu kalau lihat Nao tuh punya tindikan di kiri, gue di kanan. Oh oke. Gitu. Tapi ya kayak gitu, maksudnya ada sebuah hal yang harus ngerubah lu yang kayak mematahkan sebuah siklus itu. Benar ya. Contoh kayak misalkan kalau gue lihat dari hidup lu ya. Kalau lu tiba-tiba misalkan lu punya pacar, itu kayak bisa mematahkan siklus. Oke. Atau lu patah hati, itu mematahkan siklus juga. Contoh. Atau kayak misalkan lu memutuskan untuk solo traveling, lu mau kemana? Solo traveling. Nggak harus solo, duo misalkan sama siapa temen lu. Iya. Gitu lu ajak. Ada yang mau ikut? Kalau ngerti tadi. Ya. Ada yang mau ikut? Kayak nggak? Kiki Iman gitu maksud Oh, gua. Iya oke. kayak gitu. Kayak kita memutuskan untuk malas banget. hal yang nggak pernah lu lakuin. Contoh, naik gunung. Aduh, skip. Kalau orang naik gunung pokoknya di mana dah? Di ini lu pakai serokan buat apa? Tanah. Lu gali, lu boker, Terus tutup lagi. tutup lagi. Ceboknya?
Air, pakai botol aqua. Oh, deket sungai gitu. Enggak, pakai botol aqua lu giniin. Ah, seriusan? Iya, setahu gua sih gimana lagi? Pakai daun. Pakai daun Mm-mm. yang ada semutnya gitu. Jangan ntar au gitu. Ntar lu masuk ke rumah sakit lagi. Gua santai lu. Sorry. Tapi gue nggak bisa dah kayaknya naik gunung. Gini, Gue pengen Kak. kayak Wendy Walter gitu yang beli apa? Wendy pegangan. Walter kan di rifting sekarang. Oh iya ya. Heeh. Drifting apa? Oh ini. Drifting. Oh drifting. Heeh. Itu emang lagi hits. Hits yang kamu suka ya. Heeh. Aku puterin ya. Kok kayak porno banget tadi gua ngomong gitu. Enggak, tapi maksudnya karena tadi lu bilang skip. Tapi kalau lu nggak ngelakuin sesuatu hal yang beda, lu bakal nge-skip semua dan lu bakal ngeluh hal yang sama. Iya ya. Kehidupan yang monoton dan repetitif itu ternyata tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Emang kayak ini tuh kita lagi di namanya comfort zone kita. Ah enggak juga sih. Bukan comfortable, beda. Oh. Comfort zone itu nggak harus wow, itu Wih. quotes banget. Comfort zone itu nggak harus comfortable. Oh iya. Iya, Soalnya tapi tipis. Hah? Enggak harus tebel ya. Oke. Gini, kayak kalau menurut gue ya, Apa? lu tuh harus punya sebuah event di dalam hidup lu. Event of the life. Bukan, tapi Terus? oke. Iya, kayak sesuatu hal yang eventful yang mungkin bisa merubah siklus. Pengen sih gue. Contoh, Apa? lu coba Indonesian Idol. Ditolak di awal dong. Kalau keterima, merubah hidup lu, siklus lu terpatahkan. Gue bawain lagu-lagu Ernesta. Coba gimana nyanyiin dong? Gotta get back to you. Itu lagu Hone. Lagu mana apa ya? Lagunya mirip sih lagu Hone. Apa sih lo? Nggak boleh nyari. Ayo, pikir yang lu selalu nyanyiin. Iya, gue biasa nyanyiin kok jadi lupa ya sekarang ya. Depannya. Jangan lupa dengerin Can't Get Over You. Gotta get someone anjing. Oh, iya. Itu NTFS Gotta tuh. get someone. Iya. Gotta get someone and I know. Sebenarnya kayak gitu tapi oke deh, oke. Lagu yang terbaru dong. Lagu yang terbaru itu lagu Indo ya? Bukan, belum rilis itu belum rilis. Kebanyakan sih lagu yang gue bilang kurang suka. Tapi bagus. Tai lu. Lah, kan preference anjing. Iya benar, lu kan sukanya yang lagu Indo kan? Hah? Yaudah nyanyiin yang lagu Indo deh. Yang gue hip hop ya. Iya benar yang lu nge-rap. Ayolah. Gue lupa dah lo. Kontol yang ada nih orang. Nah, kayak gua. Gue bikin lagu tuh mematahkan siklus. Keren. Kayak gue bosen nih. Ngapain ya? Ini itu tiba-tiba Adrino datang bikin lagu yuk. Gitu. Lu soalnya ada resourcefulnya. Resourcesnya. Resourcesnya. Enggak. Iya, makanya bikin itu full banget. Awalnya gue nggak punya, itu kan gue cari. Oh. Ketemu Adrino ngolok-ngolok tai di itu samping pinggir jalan. Gue bang ngapain? Sambil naik fiksi ya. Maksud lu semua orang yang naik fiksi ngolok-ngolok tai hobinya? Kagak, si Dinonya doang, Adinonya. Tai lu jadi panik gua. Nah, coba. Lu Lu nggak jadi jual sepeda lu. Ah. Lu tapi jadi sepedahan. skip. Kayak bentar lagi nyawa lu di skip sih. Ada yang mau sepeda gua nggak? Nggak usah dijual. Tapi maksudnya apa kira-kira yang lu mungkin belum pernah nyoba tapi lu mau tahu? Gue pengen naik Wush sih. Oke, itu kita ngomongin naik Wush. Wush. Naik Wush. Lu belum pernah? Belum pernah bos. Berapa sih Besok. lo? 150 kayaknya. 150. Lu besok. Hmm. Nggak besok, jangan. Nggak. Weekend ini Weekend ini yang harus lu lakukan adalah lu nge-tweet. ngetut. Naik Wush ah. Enggak. Apa? Gua pengen naik Wush, ada yang mau ikut nggak? Study itu dong. Jangan ajak kayak 18 orang. Ajak 2 atau 3 orang yang nggak lu kenal tapi. Mau cowok mau cewek bebas. Lu ajak naik Wush. Atau nggak gini? Apa? Di sini ada yang belum pernah naik Wush nggak? Kalau ada yang belum pernah, ayo sama gue bayarin. Gue nggak mau anjing. Itu perhitungannya itu loh. Duit mobil aja belum lunas. Tapi gini, lu katanya mau break cycle, lu pilih. Kalau gitu lu nggak boleh ngeluh. Yaudah deh pakai uang sendiri deh. Lu bilang, ayo naik Wush bareng. Tapi gitu. kalau di sono ngapain lo? Udah nyampe di Nah. Bandung ya? Itu lu coba cari di Google. What to do in Bandung? Ke Kawah Putih ya? Boleh. Ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu? Ngapain? Itu gunung kan ya? Iya. Tangkuban Perahu tuh lu tahu ceritanya nggak? Yang ditendang Ditendang. Sangkuriang. Sangkuriang, meriang. Terus kebalik, Kesel kan? kesel. Ditolak cintanya. Ditolak cintanya. Nah ngomongin soal penolakan.
Lu tuh pernah gak sih jadi itu intinya. Itu inti kita mau ngomongin. Penolakan ya. Bridgingnya kayak setengah jam memang. Bridgingnya lama ya. Gitu Kak. Coba lu itu harus break the cycle. Break the cycle, oke. Bagus kalau ada orang mau menerima lu, tapi kalau ditolak juga ya nggak apa-apa nggak sih? Nanti gua quotes deh, break the cycle. Anjir. Di Twitter. Lu bikin tato tau di leher break the cycle. Iya. Atau my neck gitu. My neck, my back, my pussy and my neck. Kampung lu. Nah, kalau soal itu kan kalau ditolak. Ditolak ya. Itu kan kalau break the cycle, tapi kalau tiba-tiba ditolak loh. Gimana? Lu ngomongin soal penolakan ya? Lu tuh di hidup tuh sering ditolak gak sih Kak? Orang kayaknya pada tahu dah. Gue sih belum. Tai lu ditolak mulu kan gua. Hujan ya? Ya. Hujan. Gerimis. Aja. Deng. Gila ya kita yang lagi sedih, langit yang menangis. Bakso enak bego. Bakso Malang ya? Iya. Coba Kak, ceritain dong tentang pengalaman penolakan lu. Akhir-akhir ini sih puji Tuhan stabil ya kendalanya. Cuma monoton kan gue bilang tadi. Cuma kalau misalnya ditolak dari segi pekerjaan, percintaan, atau apapun itu kayaknya jarang sih. Cuma paling ditolak kayak maaf nggak bisa cash gitu. Iya. Mau bayar parkur kan soalnya. Iya. Kan imani sekarang. Imani. Iya. Nah ngomongin soal iman. Iman nih. Iya. Iman lu sekuat apa sih bro? Sekuat baja. Serius, penolakan dulu. Iya. Kan gue bilang Kan kalau sekarang, kalau yang dulu monoton. dong cerita dulu. Lu pernah gak sih ditolak di kerjaan atau pertemanan atau percintaan mungkin? Kalau pekerjaan puji Tuhan sempat ditolak-tolakin kan yang dulu. Oh nyari kerja ya? Sebelum bikin YouTube ini kan. Berarti 2016 2016 ya? gitu ya? 17 Iya. kalau nggak salah. Karena mah gak punya kerjaan, dia coba apply. Gue apply sampai ke maskapai Garuda loh. Keren. Gue pengen nyoba apapun gitu loh. ya. Yang penting kan dapat kerjaan dulu, baru nanti misalnya setahun 2 tahun baru nentuin nih hidup mau dibawa kemana lagi kan. Cuma waktu itu ya gue kirim 20 email kayaknya. Mungkin CV gue jadul kali ya. Kayak iya deh. Atau nggak mungkin nggak nyambung nggak sih? Iya nggak nyambung sama Kelulusan lu? Apa? Kuliahnya, mata Iya. kuliahnya. Cuma waktu itu gue coba-coba 20-an gitu. Di reject semua. Nggak ada yang balas cuma satu. Terus we are sorry to inform you that apa deh pokoknya lu ditolak dah secara halusnya gitu. Terus habis itu ya udah deh. Gimana lu deal with rejection Kak? Kan semua orang coping mechanismnya beda-beda. Beda-beda betul. Kalau gue sih nangis loh. Lu nangis ya? Kan seperti biasa ya. Iya. Gue mungkin pria yang lemah. Tapi menurut gue nangis itu menjadi salah satu sumber penguat gue. Lagu-lagu galau juga tuh membantu loh. Kayak ayo nangis aja supaya abis air matanya, abis itu quotes-quotes sedihnya dikeluarkan, Shit man. abis itu lagu-lagu galaunya terpenuhi, abis itu udah You're back. I'm back. Biarpun ya retak sedikit. Tapi kan pecah berarti membeli ya lo ya. Ini cuma retak doang, jadi Cuma nggak apa-apa. retak, jadi nggak dibeli. Iya, nggak dibeli. Diperbaiki. Ngomongin apa sih anjing? Penolakan. Iya. Kita kan pasti hidup. Kalau lu lo akhir-akhir ini penolakan apa? Atau lu yang menolak atau lu ditolak atau apa gitu? Gue Ditalak apa gimana? dikolak sih. Karena hidup gue mungkin monoton ya lo ya. Gue jadi mungkin ini dari kesadaran gue, mungkin gue jadi menuntut orang-orang lain untuk memperhatikan gue lo. Oh, lu menyalahkan sekitar lu. Iya, jadi kayak misalnya gue marah-marahin teman-teman gue kalau ayo dong, gue sibuk nih, supaya kayak terus orang-orang kan gue tahu sih salah gue kayak lah kenapa ya udah kalau sibuk ya kita juga semua sibuk, gitu. Kita juga semua hidup gitu loh. Iya. Tapi mungkin karena gue ngerasa gue monoton dan merasa sendirian, jadinya gue pengen kayak menuntut semuanya untuk mengikuti pace gue atau kemauan gue gitu. Itu sih yang mungkin faktor terbesar merubah diri kita jadinya. Iya. Gue biasanya nggak kayak gini dah gitu kan. Iya, cranky gitu jadinya. Cranky, iya. Sama kayak soal Tadi kan gue mau jawab tadi. Gue kan mau jawab. Lu kan nanya terus tutup jendela terus lu skip lagi. Tanya lagi dong. apa lo? Lu pernah ditolak gak lo? Lu pernah ditolak gak lo? Gue sih di hidup ya Iya. jarang banget ditolak.
Tapi nah ini yang orang-orang tuh suka misconception ya. A misconception about Pasti what? orang-orang kayak, iya bang keren banget lu gak boleh tolak. Bukan, Ah, karena gue gak pernah apply sesuatu. Oh. Gue takut akan penolakan, sehingga gue mikir apa yang akan gue tanyakan pasti ditolak. Jadi daripada gue ditolak, gue gak usah aja nanya gitu. Tapi kan akhirnya lu nggak bakal merubah diri lu atau Nah akan itu mencoba. kesalahan gue makanya. Gue bilang kayaknya lebih baik nyoba dan ditolak daripada gak nyoba deh gitu. Tapi enggak sih. Kalau nyoba ditolak mulu, lama-lama lu sakit hati lo. Gini, tapi kan misalkan kita ditolak terus. Itu lama-lama menjadi hal yang biasa gak sih buat kita? Iya. Jadi siklus. Jadi ketika kita suatu saat diterima, itu break the cycle-nya Kak. She meh goddamn respect. Itu. Misalnya nih, Coba. gue deketin Pevita. Pevit, lu boleh ngayal orang lain gak sih? Pierce. Kinan kan? Nggak, misalnya gue deketin Pevita ditolak mulu 20 kali. Itu lebih tahu diri aja gak sih? Anjing. Lah iya kalau udah 20 kali, gue sih penolakan pertama udah maaf. Harusnya gue chat ke dia lagi. I want to break the cycle with you. Kalau Pevita jawab, I don't want. Nah ini, kita tuh gak bisa ngontrol apa yang orang mau. Oh. Tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Oke. Lu harus tahu di mana lu harus stop. Di mana? Lampu merah. Berarti kalau misalnya 1-2 kali kita mencoba kita gagal, stop ya? Tergantung. Ini ngomongin soal apa nih? Cinta apa Cinta, pekerjaan? coba cinta. Cinta. Lebih baik tahu alasannya dulu. Kenapa? Kamu Kristen? Ya udah berarti itu bisa lu ubah nggak? Bisa. Pindah agama. Pindah agama. Lu mau nggak ubah itu? Enggak. Ya udah berarti apa? Nggak cocok, nggak bisa. Cocok. Kalau pekerjaan, Pekerjaan. misalnya gua S1. Saya mencarinya yang S2. Oke. Ya Berarti gua sama teman gua. S1 sama S1 gitu ya. Bukan gitu. S2 tuh nggak gitu hitungannya. Oh, bukan ya? Nggak. Satu orang punya S2 gitu, gelar sendiri. Bukan nambah teman. Oh, baru tahu gua. Bukan. Oh, oke. Kayak gitu berarti kan itu sebuah peraturan yang diberikan oleh si pekerjaannya kan. Pekerjaannya punya lu bukan? Bukan. Lu nggak bisa nggak ganti saya anak jidat. Tapi ada pepatah mengatakan, Pepatah mengatakan. peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu pepatah jamet mana tuh? Enggak, peraturan dibuat untuk diikuti. Kayaknya dihadapan dengan cinta dah. Itu pecahkan saja biar gaduh gak sih? Kalau sekarang cewek-cewek udah berubah. Apa? Pecahkan saja biar gadun. Parah lu. Gue bilangin lu Gue bilangin kayak itu lo. jiplak gue ani-ani. Pecahkan saja biar gaduh. Rejection ya. Pernah sih gue pernah apply kerja. Terus? Kerja di mana? Adalah salah satu Instansi. apa namanya? Dah kalau anak-anak gaul sekarang kerja di mana? Startup. Startup. Keren. Dulu masih startup dia, sekarang udah lumayan bagus. Gue pengen banget jadi salah satu orang yang kerja di situ. Gue apply. Nggak dibales. The Is ya? Nggak. Ah. Ada namanya whiteboard journal tau gak? Anjir, apaan tuh? Gue pernah tuh apply di whiteboard journal. Iya itu aja, gue pernah apply, gue pernah ngirim email 3 kali gitu. Apaan itu? Ngapain? Kayak startup agency gitu ya? Apa sih? Media ya? Oh, media. Kayak media gitu. Oh, oke. Gue pengen banget gue pengen kerja yang bukan gue di depan layar, yang gue di depan laptop. Iya, ngedit. Iya, atau kayak bikin apapun lah gitu. Oke. Terus gue coba apply. Oke. Gue ngirim email kayak 2 kali gitu. Lu ngomongnya apa? Bro, join dong. Enggak dong, gue ngirim kayak CV beneran. Hello, my name is siapa gitu. kira- Bro, join dong. Gue kira lu kasih lihat statistik follower lu. Iya. Nyat gue lumayan hits di Jakarta lu coba gitu. Enggak. Ditolak. Ditolak. Proper ya? Proper. Ditolak gue. Enggak ditolak lagi. Enggak dibales. Sama kayak gua. Iya, makanya gue kayak dari situ gue langsung nyerah. Oh, pesimis. Emang anaknya pesimis. Terus dari situ gue kayak mungkin emang gue nggak cocok kali kerja seperti itu. Jadi ada hubungannya sama panggilan jiwa lu Kak. Lentera jiwa. Jangan itu Ki Candy. Maksudnya panggilan jiwa gimana? Misalkan gue pengen banget cobain kerja di belakang desk, ibaratnya gitu kan. Iya.
Ternyata emang panggilan jiwa gue bukan kerja di belakang desk untuk create sesuatu di depan kamera misalkan. Oke. Makanya gue bikin podcast, kita interview orang-orang. Tapi kita di belakang desk juga loh. Bener, tapi in front of camera. Oh. Belakang desk nggak in front of computer. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi gue kayak, apa emang mungkin ini gue kurang kali ya? Pengalaman. Iya, satu pengalaman. Kedua kayak kehebatan apa namanya? Strength. Skill gue Skill. kurang kali ya. Sama kesiapan mental. Enggak, gue udah siap banget. Kan ditolak langsung pesimis. Kan dulu kan optimis. Kayak kalau diterima, gue udah siap banget nih dengan ditatar. Kerja, kerja iya, di iya, bawah iya. orang ibaratnya gitu. Iya, iya, Gue udah iya. siap banget. Tapi ternyata emang gak cocok mungkin. Atau mereka ngelihat HRD-nya ngeliat CV gue kicap kali ya. Anjay Marlo gitu kali ya. Gue itu positif thinkingnya gue. Kan orang penolakan. PD mampus lu. Coping mekanismenya beda-beda. Ah iya. Gue waktu ditolak, gue Mekanismenya sombong. Sombong ya? Iya, gue nggak mau. Kayak gue terpuruk. Gue kayak kurang gara-gara nggak mau. no. Gue kayak alah. Mereka yang inse ya. Mereka insa pasti kalau anjing teman kantor gue Oram. Marlo dibalik Oram. Ya gitu kan. Anak Jaksel harus dibalik-balik kan. Iya dikilap-kilap. Yoi, nah terus gue kayak ya udahlah. Memang gue bukan di situ kali cocoknya. Oh, iya, Gue tadi sempat pengen nyoba apply di kerjaan lain, cuman kayak sabar dulu deh. Kayaknya gue gegabah deh. Oh, Gitu. oke. Apa mungkin emang gue nggak punya skill setnya buat di pekerjaan ini, makanya gue nggak diterima. Ya udah gue coba skill set yang gue punya aja. Skill skate lo tadi ngomong. Skill skate. Emang gue kan skater sebenarnya. Tapi saling berkesinambungan rejection dengan mimpi lo. Oke. Nah ini menarik. Menarik ya? Coba. Emang mimpi lu dulu menjadi selebgram lo? Enggak, lagi dulu kan nggak ada ini kerjaannya. Mimpi lu dulu apa? Di belakang layar itu apa konsep mimpi lu? Di belakang layar apa depan layar? Karena Kalau- selebgram depan layar. Enggak, kalau mimpi lu dulu kan kalau misalnya nggak ada pekerjaan ini, lu pengennya bekerja di balik layar di depan meja. Gini, gue tuh pengen membuat sebuah kontribusi yang mengatasnamakan sebuah organisasi. Organisasi. Bukan cuman gue doang. Karena kayak gue bikin sesuatu atas namanya Marlo. Marlo. Tapi kalau gue bikin sesuatu di balik layar mengatasnamakan sebuah organisasi, contohnya kayak kerjaan tadi yang di 9 to 5 gue 9 atau to apa. 5 misalnya. Kan itu berguna buat orang lain, tapi mengatasnamakan kantor gitu. Tapi kan balik lagi, itu akan menjadi hal yang monoton dan berkelanjutan. Tergantung kalau gue disuruh interview orang-orang yang gue di balik layar gitu kayak, oh iya Pak jadi jurnalis. Oh, jurnalis. Kan HRD. namanya juga whiteboard jurnalis. Jurnalis. Gua- Di whiteboard doang. Gue kira cuman kerjaannya nulis jurnal. Taunya? Enggak, media. Ah serius? Oh. Gue udah pengen curhat ke mereka jadi hari ini aku gitu. Oh jurnal dia, Jurnal. Dear Diary. Iya, Dear Diary. Tapi mimpi gue yang mungkin gue tolak ya sendiri. Lu tolak sendiri. Itu gue bikin Cyberdome. Gini Kak. Mungkin belum. Belum ya? Lu masih hidup mungkin lama. Iya ya. Di mana lu punya skill set yang cukup dan materi yang cukup. Iya ya. Siapa tuh bisa kejadian. Value cukup, financial Buat cukup. yang belum tahu, Cyberdome tuh apa sih? Ini mimpi gue sama Karama. Iya. Nggak, ini mimpi dia. Dia maksa gue buat ikut mimpinya. Iya. Jadi Cyberdome itu adalah sebuah tempat sebutannya warnet. Iya, emang warnet. Gue pengen bikin Dia tuh warnet yang bener-bener- gede banget gitu, kayak misalnya 3 lantai, 4 lantai gitu. Kayak Ritter lah aja. Iya kayak Rita dulu. Tapi kan kalau sekarang kan semua orang udah punya PC. Iya. Nah, gue pengennya tuh di dalam Cyberdome itu ada kafetaria, coffee shop, terus kayak ada tempat-tempat buat PS, sama ada buat komputer gitu. Dan setiap minggu atau setiap bulannya tuh ada pertandingan. Kakeknya kita bisa tahu bikin Cyberdome tuh. Iya ya. Cari ini aja gak sih sponsor yang pas, donatur Gue yang tempatnya banyak. ya udah tahu gue di mana. Di mana? Di deket Tanah Kusir yang Hero dulu, tau gak sih? Yang Hero udah jelek gitu. Giant. Giant di pinggir jalan, tau gak sih? Tahu. Itu kan kosong tuh. Anjing Cyberdome. Cyberdome anjir keren banget. Terus kita bikin warnetnya kayak misalkan buat per 5 orang. Ah iya. Peruangan-peruangan. Iya. Terus setiap bulan ada kompetisi gitu. Itu mimpi gue dari dulu sih. Nanti coba gue bantu ya. Kalau nggak yang di abis tol FedEx. Oke. Kan tol FedEx lampu merah. Di depan situ ada 4 lantai hitam bangunan. Oh. Itu tuh. Oh tuh gereja setan jangan. Gue sotoy. Tapi ya itu mimpi gue yang Oh HP lu getar-getar tadi. Iya. Gue nyari apa? ini si Mazda. Oh, oke. Itu makanya jadi kayaknya
cukup susah sih menurut gue. Pertama kan gue juga nggak tahu cara membangun warnet gitu. Cari tahu. Iya. Tanya Koedo. Kok itu masih ada nggak sih? Nggak tahu gue. 69 tuh. Iya. Cyberdome itu. Cyberdome parah sih menurut gue kalau Pas jadi. banget. Terus gue juga tahu kalau misalnya gue gagal ya. Maksudnya kalaupun akhirnya susah deh. Gue pengen bikin kayak food truck di Amerika gitu loh. Bikin kak. Keren What's kayaknya. stopping you? Kayak cuma hotdog doang sama bacon dililit hotdognya. Anjing, enak banget. Terus kayak kalau nggak mashed potato, kasih garam, kasih bacon, kasih iya, keju. Tuh. Kita lapar berarti ini. Aduh muncrat, jorok banget. Jangan nyentuh. Ih gila, muncratnya air. Ya kalau muncratnya Darah? makanan mah muntah namanya. Benar. Kalau muncrat rezeki, alhamdulillah lah Alhamdulillah ya. iya. Bisa lah kak kita ujian Cyberdome. Gue pengen banget Cyberdome dari dulu tuh mimpi gue Cyberdome. Dari SMA anjing Dari gue masih SMA. SD. Kita bikin aja lo Cyberdome namanya. Namanya udah ada tuh Cyberdome. Boleh sih. Gimana kalau lu daftarin dulu aja nama Cyberdome buat kepemilikan lu? Oh iya bisa bayar berapa sih? Nah berapa paling? 1 juta. Hak paten dulu aja. Iya. Awas aja yang ambil. Ya, awas lo anjing jangan pada Gua ngambil tabokin anjing. lu. Tapi nggak apa-apa, Cyberdome kalau misalnya diambil, Iya. kita bisa bikin banyak. Cyberdome, ya kan? Cyberdome, banyak Cyberdome kayak- underscore. Kok kayak enggak sih? Enggak ya? Tapi Cyberdome tuh mimpi gue banget tuh sumpah. Bisa lah lu wujudin kak. Kan belum ada yang Let's say ngerjain. PC 50. Mahal banget nggak mungkin. Enggak 50. Oh, 50 piece. PC. Oke. Gitu, 50 PC. Satu PC kisaran 10 sampai 15 juta lah ya. Oke. Yang basic standar. Basic standar. Berarti 15 kali 50 berapa? 15 kali 5, 75, 750 juta. 750 juta. Let's say 250-nya buat bagusin tempat. Nyewanya gimana dulu nih? Enggak, nyawanya nanti dulu. Nanti lu. Bagusin tempat 100 juta. Tuh dia selalu 1M ya? otaknya modif dulu baru punya. Sama kayak mobilnya sekarang. Dia udah punya uang buat modif. Bayangin, mobilnya belum ada. lu tuh salah. Lu tuh harus fokus ke hal-hal yang lu belum punya, lu punya dulu. Lah, gue dari dulu mau beli HP, gue beli casing dulu. Jujur iya lagi sampai sekarang nggak ada. Ih gila nih orang. Mau beli motor, helm dulu. Iya benar, itu lu banget lagi. Kesiapan mentalnya Supaya dibangun gitu ya. kalau misalnya kayak, ya kau udah punya helm belum punya motor, beli motornya. Oh gitu. Gue mau beli DJI yang Osmo DJI Pocket 3. Osmo Pocket 3. Gue beli aksesorisnya dulu. Sorry saya dulu. Tutupannya dulu. Benar. Nah ini contoh-contoh orang yang bakal punya anak dulu baru nikah. Ini. Tipikal kayak gitu dia biasanya. Ya, bahaya. Tapi gitu loh, sedia payung sebelum hujan. Bener. Sedia aksesoris sebelum mobil. Oke, boleh. Itu quotes lu yang bikin sendiri sih. Iya. Oke. Iya, pokoknya sediain dulu. Gitu. Balik lagi Cyberdome ya. Saya enggak rejection, balik lagi rejection soal rejection. Cyberdoom nih sumpah dah. Penolakan gue kayak pernah deh ditolak sama orang nggak jelas. Maksudnya? Penolakan dalam segi appearance apalagi sering banget ya. Kayak orang nggak kenal misalkan sama gue. Itu kan sebuah penolakan juga, kayak gue pernah sekali gini jadi. Sekali gini. Gue mau cerita ya. Cerita. Gue pernah ke Duckdown. Berapa kali? Sekali gitu, 2 kali. Udah lama gak ke Duckdown dah gue. Ayolah. Ayo gak sih? Sabi, Bray. Malam ini gak sih? Ya jangan, Ya goblok. udah sih, ntar gue ajak bacil. Gak mau lo. Abis lu kerja kita jemput. Gak mau lo, Naik mau. jazz gue ya. Anjay. Mau lo punya Jess. Enggak minjem Oh, guys. minjem ya. Gini. Foto dulu dong Jessnya Ya nanti. oke nanti foto ya. Dengerin lu. Iya. Contohnya gue pernah ke Duckdown itu salah satu bar. Tendel. Bukan Oh. Ista. Barista. Kopi. Waktu itu gue pernah ke sana, gue mau order minum. Oke. Gue datang ke bar, cek. Gue kenal bartender namanya Reddy. Ready. Oh, Set gue nggak nih? Namanya Reddy. Di Sini. apa bos? Enggak bos, gue bukan bos. Iya. Apa lo? Oh, apa lo? Oh, Ya, langsung ya? Kan gue bukan bos dia. Oh iya, biasanya kan kalau so asik apa bos? Oh enggak, bartender sana enggak so asik. Oh iya, oke. Ya, terus dia datang. Terus gue lagi ngobrol nih, gimana, apa kabar, segala macam. Ada cewek sebelah gue nggak ngeh. Gue nggak ngeh kalau itu misalnya ada perkumpulan kan rame. Gue nggak ngeh sebelah gue tuh cewek. Lo tau apa yang cewek lakukan ketika gue lagi ngobrol sama Reddy? Dijilat dagu lu. Iya. Kok lu tahu sih? Kok lu tahu gue langsung kayak, woi, Lengket sih. lu freak bego, lu freak total. Enggak. Ngapain? Dia nengok ke gue. Dia lihat dari atas sampai bawah. Hal yang selanjutnya gue pikir gue ganteng kan? Iya kayak anjing. Anjay. Sampai dicek gue. You checking me out? Yes. Enggak.
dia ngambil tasnya, ditarik ke Oh, dia dekat kayak dia. maling anjing. Gila gak sih? Gila gak sih? Gue dipikir copet. Gue sakit hati banget. Itu hal paling gue sakit hati. Gue tegur orangnya. Serius? Kak, saya memang tatoan dan baik tindikan, tapi saya nggak nyopet kok. Iya oke. Gak percaya. Tapi setelah gue pikir-pikir, iya ya. Kayak di dunia ini gak ada copet bilang dia copet deh. Iya pasti lah. Semakin gitu gue semakin dia pikir, nyopet nih bener nih. Pasti. Iya gak sih? Iyalah goblok. Aduh, itu momen dimana gue sakit hati banget sih. Gue sakit hati banget kak. Gini. Maksudnya dia tuh bukan yang kayak Tapi kayak muka lu kayak copet sih. pura-pura kayak mau ngambil apa. Enggak pura-pura. Dia langsung Dia sambil eye contact. Dia ngambil tas kayak gini. Sah. Saya bukan copet. Oke. Balik badan ke sini. Sah. Tapi gue kalau nggak kenal lo ya. Gue langsung minta temen gue jagain sih. Tai lo. Enggak, tapi itu kan sebuah bentuk penolakan yang non-verbal. Enggak harus orang nolak kayak gue nggak mau dekat lu gitu. Oh iya sih. Dari gestur aja gue udah ditolak. Lu udah tahu ya lu ditolak kan? Anjing, gak sakit hati banget. Enggak, yang sakit hati adalah gue dipikir copet. Dan sebenarnya yang bikin sakit hati juga gue gak mau deketin lu anjing. Gue mau pesan minum. Itu gila. Anjing sakit banget. Tapi di depan dia gue langsung sombong, gue beli minuman. Berapa 5? Enggak, gue minta air putih doang sih. Copet banget gak sih? Tai banget dah, kayak orang susah. Anjing itu. Iya kayak lu orang susah kayak kalau ada tas kosong gue ambil nih. Sumpah. Beli apa? Scotch gitu. Apa sih? Scotch emotion gitu. Scotch emotion untuk ketemu. Apa sih? Brandy. Tapi di Gue gak tahu minuman apa sih. Apa yang biasa gue minum apa lo? Yang Poka. Bukan. Yang dulu. Whisky. Kok brandy sih goblok? Whisky. Tapi kan di situ jadi gini. Terus kalian, lo mau juga nggak gue beliin? Kak, nggak gitu konsepnya tuh gini. Gue tuh di depan Mbak Wati di sana. Oh iya. Itu gue udah buka botol sama Bacil Valdi gitu. Oh, lu cuma mau kesini mau ambil lagi gitu Iya, ya satu gue minuman. RD-nya kan di sono. Iya. Gue gak mau manggil. Gue jalan muter sah. Oh. Di, gue panggilin gitu. Oh. Kenapa? Minta air putih. Kakak sebelah gue ngambil tasnya. Gue ngomong, woi, gue gak copet kok. Taruh aja tas lu tempat tadi. Enggak apa-apa, di sini aja. Iya sih, gue juga takut sih. Itu penolakan yang cukup tai sih. Soalnya kan nggak kenal, mungkin dia nggak kenal lu, nggak tahu lu, makanya jadi kayak wanti-wanti dong. Tapi emang copet apa sih muka gue? Copet. Coba lihat ya. Copet banget. Copet apa? Sih. Copet banget. Lagi ya? Coba kalau lu gue liatin dengan muka kayak gitu, lu kira gue mau ngapain? Mau nonjok gua. Mau kenalan anjing. Serem banget. Gini nih kalau mau kenalan. Enggak, ya itu serem anjing. Kalau yang gitu gak apa-apa, coba gue ya. Nah kan Gue mau diperkosa. Itu kan Kata si mbak-mbaknya. Gila bego. Mbak-mbaknya gue Gila, mau bego. diperkosa anjing. Iya. Nanti di blip ya itu ya. Nanti di blip ya, tolong ya. Ini omong orang mulutnya gak sekolah nih. Iya kan? Itu kan PCSD orang-orang. Iya kan takut, Bener. sumpah. Tapi enggak kok. Muka lu muka predator aja. Fuck lah. Ada lagi. Ini cerita cukup lucu. Penolakan yang terjadi udah pasti tentang cinta dan perempuan gue. Cinta perempuan dan realita. Gue nyapa, halo. Halo. Di unfollow. Aisyah, Shibal. Shiba, gencana yo Gencana gitu kan. yo. Muka lu bencana yo gitu kan. Ada tapi yang paling aneh adalah ketika, jadi gue pernah kenal sama cewek ini cukup, udah lama lah kenal lah. Udah lama. Tapi kita nggak pernah ngobrol seintens itu. Intensitas Terus tinggi. waktu itu gue sempat kayak lihat dia ngupload apa. Gue lihat, gue pernah ngobrol deh kayaknya sama orang ini gitu loh. Emang yang kayak nggak signifikan. Sama-samar lah ya. Iya, terus gue buka DM-nya. Beneran pernah ngobrol. Iya. Di DM terakhir adalah dia ngasih nomor HP-nya. Oh, oke. Tapi nggak pernah gue chat. Oke. Terus gue kayak anjing nggak apa kabar ini orang ya. Terus gue coba chat di DM. Nomornya. Oh, di DM-nya. Anjing nggak dibales. Gue DM lagi. Anjing kok nggak dibales ya? Di DM-nya sehari itu apa besok? Nggak Oh, kayak berapa hari setelahnya gue DM lagi. DM lagi. Mungkin nggak baca gitu kan. Oke, makanya Terus ketimpa kali. Oh ini kayak emang jarang main IG kali ya. Bisa jadi. Ya udah, gue copy nomornya, gue chat di WhatsApp gue. Oke. Masa nomornya di copy? Enggak, bukan di chat. Oh, Iya di chat nih. Terus gue nyapa dong. iya. Kayak weh. Nggak, gue nyapa nih. Nih. Hai, gue nyapa gitu kan. Hai, oke. Karena dia nggak bisa bales. Hai, oke. Gue chat. Oh ini gue mabok lagi ngechatnya.
Jam 3 pagi soalnya udah pasti mabok gak sih? Emang enggak tahu. Enggak, Gua sih kadang-kadang main game. kesepian, iya karena Iya. boleh. Dibalas besok jam 11 pagi. Halo. Hey bro, Wes. I'm her boyfriend. God damn. We're happily in a relationship. Please respect us and support us. Pakai lambang peace. Abis anjing. Thank you bro. Gue panik banget kalau digituin. Gue gak panik karena gue gak tahu. Jadi Oh, menurut iya. gue gak salah. Oh iya. Kedua gue lagi gak flirting apa-apa. Cuma hey Gue cuma doang. nyapa. Terus gue bilang, oh shit, I didn't know, my bad, sorry. I didn't know anjing. I hope everything went well with you guys. Oh, congrats. Dia bilang thank you. Udah dong. Udah, abis itu gue gak ngobrol lagi. Nah, Tapi tai juga ya. pertanyaannya, emang lu gak bisa ngomong kayak, weh, gue udah punya pacar? Iya kenapa nggak dia yang ngomong ya? Kesannya kayak gue yang, Kayak aduh nih stalker banget nih. iya gak sih? Gue pengen ngomong, oh iya gak apa-apa, sorry, cewek lu soal pernah ngasih nomor ke gue, kan gue pengen gitu. Itu yang balas DM-nya siapa? Cowoknya? Enggak, balas WhatsApp. Oh, lu pindah ke Gua WhatsApp. pindah kan gua lu chat. Dibalas sama cowoknya, takut gak gue? Takut lah. Tapi ceweknya tai juga sih menurut gua. Kenapa nggak bilang, halo Marlo, waktu nge-DM lu? Iya. Halo Marlo, sorry banget, gua nggak bisa ngobrol lagi sama lu, soalnya gua udah ada cowok. Iya. Kenapa dia nggak jelasin? Itu kan gua lebih respect sama lu. Iya. Kalau sekarang kayak, lu nggak banget. Gue yang Kan kalau- kesannya kayak, beb, tolongin dong, ini iya Marlo nggak ngechat iya nggak sih, iya nggak sih, Terus iya kayak, nggak sih. mana Marlo? We are happily together. Anjing. Terus kayak, kamu keren banget, lakiku. Kalau misalkan ya, Marlo injek aja, injek. injek sayang, injek. Kamu kan naik Rubicon juga. Jangan gitu, lu jangan gitu. Marlo Randy nih emang, Oke. iya kan? Tapi tai juga sih Enggak, ceweknya. menurut gue. menurut gue ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Dan gue nggak ada malu-malunya dan gue nggak ada ngerasa yang kayak Karena lu nggak gimana-gimananya. tahu. Iya, dan gue beneran kayak genuinely, oh ya udah sorry kalau lu punya Iya, pacar. pasangan, Atau apalagi cowoknya yang bales. Tapi Gue bilang sorry ke cowoknya. menurut gue sisinya nggak etisnya di ceweknya karena lu kenapa tiba-tiba ngadu ke cowok lu? Kenapa nggak tinggal kayak sama-sama respect our ways, ngomong kalau sorry Marlo, langsung aja. Itu, nah ini kesalahan gue sih. Tapi gue gimana ya? Kesalahan gue adalah gue terlalu menggebu-gebu ngechat dia ibaratnya gitu. Oh iya. Tapi kan gue pikir kan gara-gara nggak dibalas, oh nggak buka Instagram. Iya sih. Tapi kenapa lu menggebu-gebu pertamanya? Cakep soalnya. Cewek cakep. Cakep ya. Tapi Lihat gue akan dong. emang jauh lebih Lihat respect. dong. Nanti dulu. Oke. Gue akan jauh lebih respect ketika dia ngomong kayak nyet, sorry nyet. Iya. Dan maksudnya santai aja gitu, gue lebih enak gak sih kayak Tapi biasanya ya. Ini biasanya ya. biasa. Coba gua Cemiu nggak ya. tahu. Cemiu. Biasanya kalau cewek tuh, aduh gua nggak enak nyakitin dia. Kenapa? Kan gak ada hubungan apa-apa kita. Kan ujungnya nyakitin juga. Enggak sih, gue gak ngerasa tersakiti sih. Iya maksudnya sakitnya karena di chat cowoknya. Contoh, dan nih, gue tuh coba masuk ke pemikirannya. Oke. Gini. Gini. Enggak, itu masuk ke menyelam. Kalau gue punya pacar, Gue punya pacar, oke. baru lagi, nih kita ngomongin baru punya pacar. Baru. Terus tiba-tiba cewek gue ngomong, duh, ini ada orang ngechat-ngechat aku mulu nih. Heeh. Kamu dong ngomong. Iya aneh banget ya. Menurut lu gimana gue? Kayak, hah? Kenapa gua? Aneh gak sih? Iya. Kayak, ya lu aja yang ngomong, kenapa gue yang ngomong? Iya, gua kan nggak kenal, nggak tahu ceritanya. Iya, itu kan juga udah sebelum gua. Sekarang lu udah ada gua, ya lu respect gua, tapi gak usah gue yang ngomong dong. Iya, maksudnya kayak thank you udah kasih tahu, tapi ya lu kelarin urusan lu lah. Iya. Iya juga ya, bodoh ya. Dan maksudnya kalau gua ya di pihak cowoknya, cewek gue nyuruh gitu, gua nggak mau sih. Gua gak kenal anjing orangnya siapa. Iya ya. Cowok-cowokan lu. Gue juga kayak ini kan sebelum gua. Ya kelarin dulu dong, kan sekarang lu sama gua. Ya tinggal bilang aja udah nggak mau ngobrol atau nah, terus gua kan, iya ya, kita kan mostly cowok-cowok berpikiran seperti itu ya. Iya. Atau jangan-jangan Aduh jangan. emang itu dia tapi dia pura-pura jadi hey I'm your boyfriend. Oh. Iya nggak sih? Lu nggak video call? Ngapain gua video call anjing? Kan Kayak lihat dong kalian. laki lu lihat dong. Kalau cakep gua support, kalau jelek gua suruh putus gitu ya. Tapi emang di IG-nya nggak ada tentang mereka berdua. Nggak ada apa-apa. Oh. Baru aja. Tapi udah itu maksudnya udah sekali ya, kayak gitu. Gue takut nih ntar gue ngobrolin kayak gini dimasukin ke TikTok cewek lagi. Ai. Pengen banget kamu terkenal. Ai. Padahal aku nggak gitu ingat kamu yang mana. Tapi gue sampai di tag ya. Itu Udahlah kak, udahlah. enggak, maksudnya agak cukup aneh orang-orang selalu gini. Misalnya lu ada masalah sama ceweknya
ya ala-ala speak up gitu. Which is ya nggak apa-apa kan. Itu dari POV dia kan. Terus gue selalu di tag, ini lu ya, ini lu ya, ini lu ya gitu. Terus pas gue bilang kayak, enggak bukan gue kok, gue gak kenal dia. Langsung bilang, klarifikasi. Gue, hah? Gue kan ditanya, gue jawab, klarifikasi dari mana? Iya sih. Atau enggak kayak gini? Harusnya gue yang jawab ya. Iya, Tapi kan kalau gue jawab, maksudnya ntar gue dibilang klarifikasi, kan gue jawab. Enggak, lu diem aja kayak, halo saya Marlo. Kesannya kayak lu salah loh. Enggak, Cok. Dia tuh kayak mau nge-spill tapi gak ada yang di-spill. Ngerti gak sih? Ngerti sih, maksudnya yang POV, ini intermezzo dikit. Intermezzo dikit nih. POV-nya gini, ada cewek kasih tahu kalau iya gue tuh deket sama salah satu selebgram, terus dia kayak ibaratnya maksa untuk chattingan dan ketemuan gitulah ibaratnya. Gue maksa. Katanya. Lu lihat gue seganteng apa sih? Jelek banget lu. Iya, mau kadang makanya gue maksa. Tapi maksudnya abis itu kan kayak lah kita kan baru aja kenal, kayak please dong kenapa kayak ngebet banget. Itulah kesannya kayak Emang seperti dia itu. ngomong gitu? Kagak, ini POV Lu gua. tayu, lu Gua jangan bikin gue emosi nih. Enggak, kesannya. Oke. Gue bacanya kayak aduh nih bertele-tele banget nih cewek nih kayak jadi gue punya cerita gitu-gitu deh pokoknya. Terus kayak makanya pada spekulasi kayak siapa spill dong. Kayak ini gue di tag langsung. Terus kayak gue nggak kenal gitu. Kalaupun gue kenal Dan atau lu, itu gue, ya. ya kayak ya lu katanya kan maksudnya kan lu cerita. Terus kayak lu jomblo, gue jomblo. Ya kalau misalnya sama-sama maksa nggak apa-apa dong. Oh iya, ngebet. Ngebet gitu kan nggak Iya, apa-apa iya, menurut iya. gua. Tapi kalau sampai spill artinya kan kayak oh ada yang butthurt nih. Iya. Ada sesuatu yang salah dari gua, tapi lu nggak berani ngomong. Tapi lu malah speak up ke semua orang. Oke. Menurut gua it's a dick move gitu loh. Dick move banget. Gue gak tau itu keren banget. Enggak, maksudnya Oh dick move. Maksudnya kayak Gue kira dick move menggali. Kenapa dia menggali? enggak kayak ya elah bocah banget kayak hal sepele gini. Kalau yang marah. Enggak, soalnya kalau itu jadi gua, gue seneng deh gue dibela kakak gue hati-hati. gua nggak bela. Anjing. Ini gua ngebela semua orang yang kayak masalah gitu. sepele kayak gitu, terus lu spill karena sosial media gede. Tapi yang gue bingung adalah Itu kayak apa yang di spill sih sebenarnya? Gue masih nggak ngerti sih. di spillnya karena kayak ini selebgram ini tuh ngebet banget mau ketemu kayak ya sahabat dong, gua kan juga punya Enggak. dia kayak berasa cakep banget. Waktu itu tuh yang gue dapat ya, gue itu pernah ngobrol sama dia. Iya. Terus dia punya pacar. Oke. Terus kita waktu lagi syuting, gue lagi liat Instagram, terus gue ngomong ke lu. Iya. Gue udah nggak tahu yang mana. Gue juga nggak tahu. Tapi intinya gitu. Gue ngomong kayak anjir misalnya si ini Si A nih udah punya pacar. udah punya pacar. Anjir terakhir single ngobrol sama gue gitu. Oke. Apa salahnya gue ngomong kayak gitu? Ini Iya. sama kayak contohnya misalkan kita ngobrol, tiba-tiba kayak gue lagi main HP, gue bilang anjing Kiki udah mau nikah. Iya. Itu kan fakta. Cuma dari POV dia tuh kayak ya gue jomblo, lu jomblo. Ya berarti gue juga berhak untuk chattingan sama orang lain dong. Gak harus chattingan sama lu mulu gitu loh inti dia. Tapi Gak ada yang mau chatting sama lu mulu. iya, tapi maksudnya kayak ya oke terus. Maksud gue kayak itu dari pihak Ini POV lebih menarik nih daripada Iya, rejection iya. nih. Tapi kan ini salah satu bentuk rejection. Iya. Oke, lanjut. Tapi dari POV misalnya gue jomblo. Terus misalnya gue di chatting sama cewek nih. Kalau misalnya lu ngerasa fake ya udah diemin aja. Tapi kalau lu spill artinya ada sesuatu yang lu mau gain gitu loh. Iya lagi. Kayak oke, misalnya lu sakit hati, kacangin selesai masalah. Oke. Gua nggak ada masalah sama lu, gua nggak ada masalah sama siapapun. Tapi dengan lu spill, apa yang lu dapat gitu loh? Terkenal. Iya, oke. Tapi maksudnya terkenalnya karena anggap gua nggak chattingan, nggak match sama selebgram. Oke. Nggak mungkin di spill. Iya misalkan namanya Agus. Dia kerjanya di mana gitu. Pedagang kaki lima di mana gitu. Iya, oke let's say gitu. Punya match. Terus kayak Agusnya ngebet banget ketemuan yuk. Terus Agus chattingan ngomong yuk. nih ke teman-temannya anjing udah punya pacar lagi dia. Iya. Gitu misalkan. Terus kayak ya udah, ceweknya juga pasti kayak bodo amat. Oh nah, ini karena maksud selebgramnya gua, itu yang digoreng ya. Iya, maksud gua kalau emang lu genuine nggak suka atau suka, ya udah keep it our both ways gitu loh. Kan nggak sih? Nggak ya? Keep it our two and Nggak ada artinya. nggak ada ya? Apa tuh? Lu mau coba? Iya, maksudnya ya kita aja yang tahu. Keep it between us. Keep it between us gitu. Keep it our both ways. Itu menurut gue sih skandal sih lu tadi. Omongan-omongan skandal banget. Gua ini ya Hitler grammar ya.
Grammar Nazi. Hitler grammar. Wow. Tapi lu tau kan Hitler mati di Garut? Ya pokoknya gitu, maksudnya gue masih POV gue masih nggak masuk aja di gue kayak oke, lu match sama seseorang terus orang itu nge-begging kan orang itu juga nggak tahu hidup lu 100% kayak gimana. Gue tuh nggak begging, boleh nggak sih ini dibersihin dulu? Gue nggak begging. Kesannya kayak Enggak, gue nggak begging. Intinya gitu loh. iya Ini gue juga mau klarifikasi aja. boleh, tapi kan Saya Marlo. di POV gue Oke. ini ada cowok terkenal Thank yang you. chattingan gue mulu. Chattingin gue mulu, padahal kayak ya kan kita baru kenal, hello, gue boleh dong chattingan sama cowok-cowok lain juga, terus kayak sokap badai gitu. Lah, emang di pemikiran dia gue nggak chattingan sama cewek lain? Iya makanya, maksudnya keep it our between ways. Iya bener, itu sih. Apa sih tadi? Gue nggak tahu, gue nggak mau jadi Hitler grammar. Anggap aja apa yang lo omongin bener deh. Ya pokoknya maksudnya Iya, kayak, iya. ya udah, apa gitu, maksudnya ujungnya apa? Lu mau cerita kalau misalnya lu dilecehkan itu harus speak up. Kalau gue, dan gue pasti minta maaf. Iya, kalau Mungkin. misalnya lu itu kayak akhirnya gue dibacotin. Oke, Itu oke. Ini kayak Nge-spill tapi nggak ada yang di-spill. iya maksudnya kayak oke terus lu nyari apa gitu, nyari cloud doang. Woi nyari ini. Nyari awan. iya. Contoh gini. Misalkan gue ngechat Manohara, Manohara. terus gue dibales. Heeh. Terus gue nggak ngobrol lagi. Terus gue bikin TikTok. Iya. Nyet. Gue ngobrol sama salah satu orang terkenal. Terkenal banget. Tapi abis itu gue gak ngobrol lagi. Itu kan yang Iya, intinya itu terus. intinya itu kan. Harusnya tuh orang-orang kayak Terus oke terus ini ya cerita. gak ada. Udah sampai situ doang. Gue mau cerita doang. Nah, iya maksudnya kayak Ya mungkin ini kali dia tuh maksudnya mau storytelling gak sih? Tapi kayak tapi nggak menarik bener. Sorry itu saya. gue gak ikutan. Iya, sorry. Tapi POV gue POV netizen. sebagai netizen kayak oke terus ini arahnya mau kemana? Apakah lu happy ending kah, bad ending kah, ending kah? sad ending kah, diapain gitu Dan loh. ini tuh gue baru tahu. lama. Iya tapi gue baru tahu kayak 2 minggu lalu gitu. Iya, gue Terus kayak, di tag-tag apaan sih? mulu terus kayak banyak yang komen kayak ya bukan apa ya banyak orang tuh bilang kayak ya mungkin dia nggak suka sama lu juga gitu. Aduh sabar. Coba deh lihat komen-komennya. Banyak banget yang Gue bilang udah nggak tahu apanya, tapi gue Gua juga nggak tahu dikirim DM gitu sama orang nih yang isi komennya gitu. iya, isi komennya tuh kadang-kadang kayak ada yang bilang capek banget sih lu atau enggak kayak mungkin aja orang kan dia bilang gue diomongin di podcast. Oke. Ini sekarang kita omongin beneran. Si ceweknya. Ini kita ngomongin beneran. Waktu itu cuman kayak dikit. Terus banyak komen yang bilang kayak ya lu GL banget deh. Mungkin aja ceweknya bukan lu. Oh, Gitu loh. oh nih. Komennya dia bilang gini. Emang seyakin itu kalau dia bahas kamu? Nah, iya. Sumpah pede banget. Emang Marlo nyebut nama. Tapi kayaknya gue nyebut nama deh. Kok bisa pede banget kak? Nah iya itu pertanyaan gue juga sih. Iya maksudnya mungkin kalau misalnya kita bicarain satu full podcast, lu boleh kayak aduh gua nggak suka ya itu gue diomongin mulu. Itu menurut gua oke sah kita omongin, lu ngomongin juga. Tapi kayak cuma sekelibet lewat. terus lu kayak bikin sampai dedication video. Anjing keren banget. Itu kayak Kayak gue brand tap in kali gue. iya terus nggak ada Jadi gini sebenarnya emang dia gue bayar buat promosiin Suruh Tendang sih. Itu. Dia kan jatuhnya micro influencer ya. keren. Itu nggak boleh loh. Lu bakal diomongin nanti. Gue diomongin sekarang full fashion. Sebenarnya dia gue bayar juga buat ngomongin ini. Sebenarnya React lagi. Lu juga bayar dia ya? Buat react. Salah. Dia bayar lu juga ya buat omongin. Ya kita emang simbiosis mutualisme emang. Udah lah gak usah bahas dia. Pokoknya intinya Marlo emang itu benar itu Marlo. Gue bisa confirm itu gue. Cuma intinya Ada upil di kanan. oh iya. Kanan tuh kiri. Oke udah. Cuma Gak intinya usah meper. intinya si Marlonya kayaknya miskom sih. Gak ada miskom. Ceweknya itu menganggap Marlo itu too pushy. Gue pushy emang. Bukan too pushy. Oh pushy. Tuh terlalu maksa gitu ngebet-chattingan, ketemuan mungkin. Gak pernah. Kan Nggak ingat. ini dari POV netizen. Gak ingat. Oke lanjut. Terus dari sisi Marlo, ya itu benar Marlo tapi kayaknya nggak ada
ujung inti ceritanya deh. Iya, benar. Cuma ya maksudnya lu jomblo, malu jomblo. Yuk ketemuan yuk, chattingan yuk. Terus lu nya ngerasa kayak aduh nih cowok terlalu Tai posesif deh. Terus lu spill, malunya kayak lah kok sekarang udah punya cowok, udah malu cuma nanya doang. Cuma kayak aku diomongin di podcast. Ya DM-nya dihapus-hapusin, gue jadi nggak bisa lihat. Ya udah lo. Kan gue pengen tahu. Iya lu ngechat apa gitu ya. Iya, sepusi apa sih gue? Ya, Tapi mungkin kalau jomblo sama jomblo ya udah sih menurut gua. Kenapa tiba-tiba lu punya ya udahlah, udah capek. Iya udahlah capek. Iya, sorry deh, gue minta maaf deh. Kalau gue salah gue minta maaf. Tapi ya apapun itu yang lu mau denger. Enggak, coba POV. Capek gue, apapun itu, iya deh gue bilang Nggak, iya deh. gini aja deh, misalnya ini buat cewek-cewek. Cewek-cewek. Lu tiba-tiba ngechat cowok. Ketemuan yuk. Misal ganteng banget nih. Ganteng banget, Jeffrey Ya, Nicole. Jeffrey Nicole. Oke. Ketemuan yuk. Chattingan dong. Kamu jomblo nih beneran, single nggak? Single. Terus tiba-tiba cowoknya kayak tiba-tiba lu deket sama cowok lain yang lebih sering ketemuan. Oke. Ya. Misalnya gini, dia ngechat itu ke Jeffrey Nicole, dia lebih sering jalan sama Al Ghazali. Oke. Tiba-tiba jadian sama Al. Sorry nih cewek badai banget nih siapa ya? Contoh. Enggak, udah, iya contoh. Iya, aja. contoh. Oke. Terus dia sama Al. Terus tiba-tiba si Jeffrey Jeffrey Nicole Nicole. ngechat lagi. Hey, Jeffrey Nicole bikin podcast. bikin podcast Sama Kemal Palevi. sama Kemal Palevi. Terus kayak, Emal, anjing udah punya Cowok. si Al. Oh yaudah yuk balik lagi yuk. Oke. Tiba-tiba si cewek ini bilang, gua dulu pernah deket sama Jeffrey Nicole. cowok ya Jeffrey. Nggak boleh disebut boleh ya, JN lah. JNE. Bener, cepet tuh dia. Jeffrey Nicole enak gitu. Waduh. Terus habis itu ternyata ya dia tuh ngechat gue mulu, maksa gue mulu ketemuan padahal kayak hello. Sampai gue kok diomongin di podcastnya Kemal. Iya. Terus kayak hello, gue kan baru deket ya sama lu. Boleh dong gue deket sama yang lain dan sekarang gue udah punya cowok Allah. Terus kayak Allah gimana? udah Allah. Oke. Terus kayak udah itu aja sih yang mau gue ceritain. Udah. Pasti netizen Cloud kayak, sih, itu cloud sih. enggak ke laut. Ke laut ya. Ke laut aja. Enggak, ini yang video-video ke laut itu ada lautnya terus dia meme. Tapi maksudnya kayak gitu harusnya ngerti juga POV dari ceweknya kalau misalnya ceweknya ngebet. Gitu loh. Gua Iya. waktu itu sebelum punya pacar Iya. juga dekat sama orang. Mm-mm. Terus gue punya pacar. Iya. Gue dengan simpel gue tinggal ngomong ke ceweknya, "Nyet, sorry ya, gue udah punya pacar lagi." Gue juga kok. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Kalau gue punya pacar emang gue salah? Nggak salah juga. Enggak kan? Dan enggak semua orang berhak dikasih tahu kalau gue punya pacar kan? Betul. Maksudnya kayak gue boleh memilih, lu juga boleh memilih. Kalau emang kita nggak memilih satu sama lain ya udah. Ya udah. Thank you next. Thank you. Ariana Grande. Ah. Padahal minta yang tol. Wah. Jangan. Apa? Nggak boleh minum. Nggak jadi. Gitu. Tapi gitu maksudnya. Apa lu lihat? Karama siarannya berapa? Nggak penting siaran. Halo Hard Rock Cafe. Iya. Hard Rock Radio monyong. Beda ya? Beda bodoh. Gue jadi waiter. Mau pesen apa? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Di PP tutup ya? Yang di Bali? Di Bali masih ada. Ada hotelnya juga. Ya udah lu ke Bali aja. Beda dong tarifnya. Keren, emang bispak banget nih mode-modenya. Tapi gitu sih. Tapi dari rejection itu, Mengesampingkan itu apa yang pelajaran apa yang kalian bisa ambil? nggak ada. Coba terus aja. Gini ya, kalau kata Tan Malaka, Tan Malaka ngomong apa? terbentuk. Artinya. Terbentuk. Oh, inspiratif sekali. Lu bentur dulu diri lu asah. Asah. Sampai akhirnya lu menjadi sebuah bentukan. Contoh pedang. Oke. Emang pedang langsung jadi? Nggak jadi bos. Itu kan dibentur, dipanasin, dibentuk, Akhirnya bawahnya terbentuk jadi pedang. Pedang. Palu gada. Apa lu mau gua ada? Bener. Ya gak sih? Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak ya udah biasakan diri dengan terbentur itu karena that's the one that's gonna shape you. Iya, ilmu padi kan. Kamu padi abangku. Kalau misalnya padi lu nggak olah, nggak bakal jadi nasi. Kalau udah bubur udah jadi nasi kita bisa apa? Kalau nasi udah jadi bubur kita bisa kebalik. Makanya gue Kalau nasi udah jadi bubur, kerupuk sama ayamnya sisa. cakwe makan. Enak banget. Kalian diaduk apa enggak?
Tim mana kalian? Tim Tuan nggak? Udah mulai nggak ngerti kan. Tapi endingnya. apa? Lu nggak ada pelajaran yang lu ambil? Enggak sih kalau gua sama seperti komedi dan sama seperti podcast. Sama seperti kehidupan di sosial media. Hit or miss. Hah? Iya maksudnya Gue tau smash or pass doang. enggak hit or miss. Kalau misalnya sama kayak di stand up comedy. Stand up comedy. Ada lawakan yang menurut lu lucu, itu artinya hit. Hit. Sesuai dengan target market. Oke. Atau miss. Kayak apa Ngebom, sih? ngebom. Lucu, nggak lucu-lucu amat. Apaan sih? Jayus dah. Karena target marketnya beda. Beda. Nah sama kayak di sini penolakan. Kalau misalnya penolakan, oh artinya nggak sesuai dengan target market lu. Coba lagi aja. Kalau gua kayak gitu. Kalau menurut gua kadang-kadang kita tuh terlalu fokus sama hal-hal yang Negatif. iya. Contoh. Contoh. Kayak tadi kita anggap sebenarnya lu pernah diterima 100 kali, 100 kali. tapi lu ditolak sekali. Karena nilai setitik ke susu belangga. sebelangga. Sebelangga. Sebelah tangga. Karena susu tetangga lebih enak dari susu di rumah. Hah? Soalnya dia ini non grain, Ah iya, fat free. iya, fat loss. Oat milk. Pasti dong. Kayak gitu. Apanya? Lo kalau lihat di kertas HVS putih, Apa ya putih? Ha. ada satu tinta hitam. Tinta hitam. Yang lu fokus kemana? Kertasnya. Titiknya dong. Titiknya pasti. Karena kan mengganggu keputihan. Keputihan HVS ya? Enggak, kalau misalnya ada kertas HVS. HVS. Ada titik, coba titik. Yang gue lihat tangan lu. Karena- Kehalangan soalnya. Oh gini, soalnya gue masih gini Makanya ya? misi Oh, dulu. misi dulu. Ini baru. Oh, Tinta itu hitam. sama aja seperti dari 1000 kebaikan, orang bakal ngingat lu di satu keburukannya. Masa sih? Serius. Oh. Serius. Iya, Udah iya. bubar. Udah bubar. Benar. Gue pernah foto sama Candil loh. Ntar gue cari ya. Iya, iya. Chandel juga pernah ke Hatok. Oh iya. Oh iya lagi. Iya. Sorry, fokus. Sorry. Jadi gini guys, lebih baik fokus on good things rather than the bad ones. Tapi namanya hidup nggak mungkin indah pada ininya kan. Seterusnya gitu. Ya nggak? Nggak, maksudnya namanya hidup. Hidup. Maksudnya namanya hidup ya loh ya. Iya. Nggak mungkin Mungkin selalu indah indah. mulu setiap saat. Oke. Ada lah bad times. Ada bad times. Namanya langit. Langit. Pasti akan turun hujan juga. Nggak sesekali. mungkin cerah-cerah terus. Nggak mungkin. Namanya ilmu padi. Ilmu padi. Pasti ada juga layu-layunya. Betul. Namanya apa? Coba gue bisa endingnya. Kura-kura. Namanya kura-kura pasti akan menyelam juga. Nggak mungkin di darat terus. Di darat terus. Karena dia Amfibi. Namanya kopi. kopi. Pasti butuh gula juga sesekali. Namanya ayo, Gadget. namanya gadget. Pasti akan diganti juga. Kalau udah 4 tahunan. Iya, iya. 4 tahun. Tergantung sih. Tergantung. Kalau lu mampu 6 tahun lah. 6 tahun, oke. Namanya topi. Kadang-kadang juga tidak pernah dipakai. Kalau musim malam. Kalau malam hari maksudnya. Namanya payung Namanya payung akan digunakan cuma saat hujan doang atau panas. atau panas. Hah? Iya. Nggak mungkin lu lagi bengong buka payung. Tapi nggak boleh buka payung di dalam rumah. Itu namanya Sempit. Bukan. Apa? Mitos apa namanya? Pamali ya? Pamali. Gitu. Emang kenapa sih? Nggak boleh duduk di depan pintu. Ngalangin kalau itu. Bukan. Anak cewek nggak boleh duduk di depan pintu ya? Kenapa emang? Nggak dapat susah dapet jodoh. Oh. Kalau nyapu harus bersih. Katanya kalau nggak berewokan ya? Nggak, kalau nggak kotor. Bukan, itu apa ya? Yang Iya berewokan. iya yang kan? berewokan bukan nyapu bersih. Nggak boleh nyapu malam-malam ya? Emang harus nyapu goblok. Gunting kuku nggak boleh malam-malam. Kenapa? Sakit. Gelap. Gelap. Kenapa ya itu ya? Kalau nggak bakal apa gitu? Manggil setan. Masa gini? Setan. Enggak. Karena beli gunting kuku. Setan. Tapi gitu. Gitu. Namanya rejection. Rejection pasti. It's happen all the time. Oke. Cuma- Tapi Cuma ya lu harus positive thinking aja. Kayak balik lagi hit or pass. tadi miss, sekarang pass. Itu smash or pass kan, udah gue bener. Hit or miss. Heeh. Maksudnya. Hit or miss. Tapi gini, Bang. Ayah. Gimana kalau gue susah banget fokus on the good things, Bang? Karena a lot of bad things happen to me. Jadi kalau gue ada good things, gue udah siap banget buat yang kayak, aduh ada kejadian buruk apa nih? Contoh yang kayak, gue ketawa nih seharian.
Aduh ntar gue takut nangis. Nah gitu gimana tuh bang? Mindset. Main berapa set? 3 aja. 3 ya. Nggak, maksud gua gini. Kalau lu takut apa yang belum terjadi, lu akan terpuruk dalam ketakutan itu. Cut ya nanti ya, itu TikTok. Gitu. Udah sih. Oh, udah. Tapi maksud gua ya, belum terjadi, kenapa harus takutin? Hah? Jadi gue Cepet. apa aja cepet? Cepet jawab maksudnya. Nggak tahu bang. Tapi gini, berarti gue harus berani lebih ngambil resiko bang. Betul. Kalau lu ngambil resiko, namanya nggak hidup tuh. Indonesia tuh nggak merdeka bukan karena kita nggak beresiko. Apa? Ya banyak resiko yang kita ambil makanya kita merdeka. Banyak pengorbanan yang dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan keenakan di tahun sekarang. Jadi banyak banget pahlawan. Tanpa tanda jasa. Itu guru. Hah? Guru pahlawan Iya, tanpa jasa. Jadi jangan pernah lu lupakan. Betul. Sama kayak jasa marga ya. Tol. Ah, Itu menyambungkan. marganya apa? Marganya nggak tahu. Noya mungkin. Tapi jasa marga tuh maksud gue gini. Hidup tuh kayak tol. Apa tuh? All. Kontol. Kadang-kadang ngaceng, kadang-kadang enggak, gitu kan. Ya nggak? Kadang-kadang susah, berat, ya kan. Sometimes it's very hard, sometimes it's soft. Nah, bedanya di hidup sama di peler, Apa? lu harus buang orang-orang yang bikin itu hard. Ah. Kalau di hidup, kan lu ambil, Apa? enggak, lu udah deketin orang yang bikin itu kenceng. Iya. Apa gimana? Bedanya peler sama hidup. Iya, Sama-sama ada yang bikin susah. betul. Enggak, jangan pakai bahasa Indonesia jadi nggak nyambung. Iya ya, bahasa Inggris coba. Both life and dick Life and dick are sometimes hard. sometimes hard. The difference is The difference is. you have to cut people who makes your life hard, not your dick hard. Oh. Gitu. Yes. Katat. Hard. Jadi kayak Katat bukannya ini ya? baju Carhartt Iya. itu Carhartt. Oh. Bukan cut hard. Katat. Bukan cut hard. Jadi gitu guys. Who to ejaculate now? Hah? Ejaculation me please. Scary banget. Scary banget. Dalam hidup maksudnya. Oh, oke. In a life process. In a life process. Iya. Oke. Oke ya. Ah. So, I wish I could turn back the time. I wish that I can turn back the time. And then they feel alright. Feel alright to me. Okay. Okay. So we are back again in English speaking. So If you want, we speaking English all the time. Just comment below with your English name. and your opinion about what we're talking about next. The opinion English speaking. Yes. Yeah. When we talk in English, we Yes. have to have the Assignment and the application. bahan apa bahasanya? Iya, produk. Product. We have to Bahan apa? Stock. topic. Topik. Smash. Hidayat. Topic hidayat. Fuck. So funny. Fuck. Yeah, if you wanna hear the English version of the podcast, Yes. you can comment below. The comment you put the right typing in the below segment Yes. in the box. In the box. And then you type the topic. The topic. What the different the minimum of the four topics below. Four. And then we talk about it next Episode. next live episode. No, not next live. Next live we Next come first. Camera. What? Next ngerekam apa sih? Recording. Next the shooting. Recording. The shooting. Shooting. Shooting udah benar. Shooting. Next the shooting. Shooting. The shooting. Next shooting we will if you wanna happiness in the Comment. English version English comment. version, yeah, you happy. Put the 4 topics and then the topics the greatest topics. We will pick. We will pick the one. Yes, we will pick the What one. topic and the sub topics we elaborate first. we expand. Expander. That's a car. Yes. Ngerti bahasa Inggris anjing. But just remember, keep it in the two both ways. Yes, happiness is in your way. Udah cut habis itu harusnya. Tapi tadi bagus sih, happiness is in your way bagus sih. Alright, don't forget like, comment, subscribe, and follow our Instagram. What's our Instagram? this media
.id. .id. Don't follow. Also follow because many merchandise coming soon. And many event. Yeah. Yeah. Full of happiness. Yes, because happiness is coming your way. Bye.